Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferinda Seviana Putri dari kelas Akuntansi Syariah 3C dengan NIM 20082051101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum dan syariah Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Ibu Haula Nahwatunisa MSI. Materi yang pertama yaitu pengertian sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun amaliyah atau perbuatan yang dilakukan oleh seluruh umat Muslim. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Islam sebuah agama yang mengajarkan bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua, Al-Hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang ketiga, ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Tersebarnya ajaran Islam inilah pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya. Nah, kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Yang keempat, qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Keempat, sumber hukum Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak sekedar hukum biasa, karena dasarnya mengacu pada 4 hal yang sangat fundamental. Selanjutnya, macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non-muslim, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib, atau sederhananya, perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, membaca sholawat Nabi, mengeluarkan sedekah, dan sebagainya. Yang ketiga, haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan masih banyak lagi. Yang keempat, makruh.
Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok, dan sebagainya. Yang kelima, mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya. Selanjutnya, dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah atau kepercayaan. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu kata kerja akdun, aqoid, berarti akal atau ikatan. Secara istilah, akidah berarti sesuatu yang wajib diyakini tanpa keraguan. Sedangkan maksud dari akidah Islamiyah yaitu meyakini secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Inti dari akidah Islamiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah merupakan fondasi dalam beragama yang menempati tempat yang paling utama dalam peta keagamaan. Pokok-pokok akidah terangkum dalam rukun iman. Yang kedua, syariah atau pengalaman ketetapan hukum. Syariah dalam pengertian etimologis adalah sumber kehidupan. Dalam agama Islam, kata tersebut berarti jalan kehidupan yang benar menuju Tuhan, atau jalan yang diperintahkan Allah agar diikuti oleh orang mukmin. Secara umum, syariah merujuk perintah, larangan, panduan, prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia dan keselamatannya di akhirat. Sedangkan syariah dalam pengertian terminologi adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dalam kehidupan sosialnya, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Yang ketiga, akhlak atau sopan santun. Secara linguistik, kata akhlak diambil dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah sebuah sistem lengkap yang terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Jadi, akhlak merupakan suatu sistem yang melekat pada individu yang menjadikan seseorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu menjadi sifat pada diri seseorang tersebut. Apakah sifat-sifat itu terdidik kepada yang baik, dinamakan akhlak baik. Jika sifat seseorang itu buruk, maka dinamakan akhlak buruk. Selanjutnya, tujuan syariah. Yang pertama, memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih antara beriman atau tidak. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, melindungi jiwa. Syariat Islam sangat melindungi keselamatan jiwa seseorang dengan menetapkan sanksi hukum yang sangat berat, contohnya hukum qisas. Yang ketiga, perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat melindungi keturunan di antaranya dengan menetapkan hukum dera 100 kali bagi pezina ghair muhsan dan rajam bagi pezina muhsan. Ditetapkannya hukum yang berat bagi pezina tidak lain untuk melindungi keturunan. Yang keempat, melindungi akal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, agama adalah akal. Siapa yang tiada berakal atau menggunakan akal, maka tiadalah agama baginya. Oleh karenanya, seseorang harus bisa dengan benar mempergunakan akalnya. Yang kelima, melindungi harta, yakni dengan membuat aturan yang jelas untuk melindungi harta, diantaranya dengan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Perhatian keras sekaligus ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang memakan harta milik orang lain dengan zalim. Yang keenam, melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga seorang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah. Yang ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut, sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah kepemimpinannya itu tidak mengalami kelelahan dan ketakutan. Yang delapan, melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukum yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang dipilih oleh umat Islam dengan cara yang islami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.